Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi subuh ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, kegiatan kita. Kita awali pagi subuh ini dengan kegiatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun pagi, kita langkahkan kaki kita dari rumah ke masjid ini untuk sama-sama mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim. Di pagi subuh ini kita akan isi dengan fikih atau tasawuf? Apa? Fikih puasa, oke. Ini sebenarnya bukan jadwal ini ya, jadwal per hari ya. Nggak apa-apa, kita isi aja. Kita lanjutkan kajian kita di pagi subuh ini dengan kajian fikih puasa, karena memang sebentar lagi kita akan hari puasa dan tentunya kita harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa ya, agar puasa yang kita jalankan bisa sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah, sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang syarat sah dan syarat wajib puasa ya. Syarat sah puasa semuanya ada berapa? 1, 2, 3. Yang keempat ya, itu syarat sah. Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, dan mengetahui bahwa waktu yang kita gunakan untuk puasa itu adalah boleh berpuasa atau waktu yang diperbolehkan melaksanakan puasa. Syarat wajib puasa ada berapa? 1, Islam. 2, taklif atau mukallaf ya. Yang ketiga, mampu. Yang keempat, sehat. Dan yang kelima mukim ya, apa? Mukim artinya bukan dalam perjalanan. Oke, sekarang kita masuk ke pasal berikutnya. Arkanuhu salasatu asya'a. Dalam pasal ini kita akan membahas rukun puasa. Apa? Jadi ada syarat, ada rukun ya. Kalau dalam sholat sama, ada syarat, ada rukun. Syarat adalah segala sesuatu yang harus dipersiapkan, baik sebelum atau ketika menjalankan, itu syarat. Sementara rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika kita melakukan suatu ibadah, itu rukun. Nah, rukun puasa semuanya ada salah satu asya'a. Ada berapa? Ada 3 ya. Rukun puasa menurut kitab Safinatun Najah di sini ada 3 perkara.
Yang pertama adalah niyatul lailan di kulli yaumin fil fardi. Yang pertama adalah niat. Ya, apa yang pertama? Yang pertama adalah niat. Jadi dalam puasa itu harus ada niat. Dan niat dalam puasa itu harus dilaksanakan di malam hari, ya. Dilaksanakan kapan? Di malam hari. Berarti malam hari itu dari mulai kapan sampai kapan? Dari maghrib sampai masuk waktu subuh kan. Jadi malam itu dari mulai masuk waktu maghrib sampai masuk waktu subuh. Nah, itu niat puasa teh harus di malam hari. Artinya ketika kita niat puasa itu bisa dimulai ketika sudah masuk waktu maghrib. Boleh enggak? Boleh. Jadi tos adzan maghrib boleh, kita sudah diperbolehkan niat puasa. Untuk niat puasa di besok harinya itu boleh dimulai dari waktu maghrib. Jadi niat puasa itu waktunya lama, dari mulai waktu maghrib sampai sebelum subuh. Dan niat di sini likulli yaumin fil fardi. Niat itu harus setiap malam. Apa? Setiap malam fil fardi dalam puasa fardu. Ya, jadi niat yang kita lakukan dalam menjalankan ibadah puasa itu dilaksanakannya setiap malam. Artinya apa? Artinya tidak boleh kita, atau mungkin tidak bisa kita niat puasa sebulanan, ya. Niat apa? Niat puasa sebulanan, sehingga di malam kedua, ketiga, keempat sampai terakhir tidak niat lagi karena udah niat puasa, tidak, ya. Jadi menurut mazhab Asy-Syafi'i niat itu harus setiap malam kita lakukan, ya. Nah, dalam hal niat wala takfi an-niyatu bil lisan dunal qalbi. Niat puasa itu lisan atau ku hati? Hah? Ku lisan atau ku hati? Ya, niat itu dari segi pengertian, ya, atau dari segi tempat, niat itu di dalam hati. Baik niat sholat, niat wudu, ya, niat zakat, bahkan niat puasa juga di dalam hati. Jadi adapun kita ngucapin dengan lisan mah, misalkan nawaitu shoma ghadin an adai, nah itu mah tidak wajib. Dengan lisan mah tidak wajib. Yang wajibnya mah adalah dengan hati. Artinya walaupun kita tidak ngucapin dengan lisan nawaitu shoma ghadin, tapi dalam hati sudah ada niat, ya, niat di puasa besok misalkan dalam hati teh, itu sudah sah, ya, sudah cukup. Jadi bukan oleh lisan tapi di dalam hati. Bagaimana kalau diucapkan dengan lisan? Diucapkan dengan lisan mah itu punya sunnah. Artinya tidak hanya cukup diucapkan dengan lisan saja, tapi juga harus disertai dengan hati, ya, gitu. Ketika kita niat mengucapkan niat nawaitu shoma ghadin kulisan, itu hati kita harus sambil ngikuti, ya, jangan sampai sambil ngalamun katanya. Kita niat kulisan tapi hati nak mana wae, berarti dikatakan niat, ya. Jadi lisan ngucapin, hati mengikuti. Nah, itu niat dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi niat puasa itu dilakukannya mulai dari waktu maghrib sampai sebelum fajar.
Bagaimana kalau misalkan kita niat puasa keur salat, sah teu? Kita keur salat saya mah beli salatnya bari niat puasa. Sambil ngadangukeun imam misalkan itu baca surat panjang sambil dina hati niat puasa besok gitu ya. Dina hati kacing teu? Aya nu kitu? Iya. Di sini dijelaskan ya. Lau nawa as-sauma biqalbihi fi asni salat sahhat niyatuhu. Ya, jadi kalau ada orang yang niat puasa di dalam salat itu sahhat. Sahhatnya berarti sah niatnya. Jadi boleh-boleh saja ya. Ketika salat niat puasa boleh saja, tapi kurang baik karena mungkin salatnya jadi enggak khusyuknya. Salatnya enggak fokus karena salat tapi karena puasa. Tapi kalau kita niat puasa di dalam salat itu sah-sah saja gitu kan ya, walaupun mungkin salatnya itu berkurang kekhusyuannya gitu kan, karena pikiran kita beralih karena puasa gitu ya. Itu kalau kita niat puasa di dalam salat. Falau nawa lailatan awal Ramadan sama jami' lam yakfi li ghairil yaumil awal lakin bagi lahu dzalika liyaslulahu shaumul yaum alladzi nasiya fihi inda mani gitu. Jadi kalau misalkan ada seseorang niat puasa tapi sabulaneun ya, itu niatnya itu sebenarnya hanya berlaku untuk hari itu ya. Abi niat puasa kanggo sabulaneun di bulan Ramadan ya, produkan Allah Taala. Eta teh niat teh hanya berlaku untuk hari itu aja menurut madhab Asy-Syafi'i ya. Tapi menurut madhab Maliki mah itu boleh saja, yaitu karena katanya dikhawatirkan ada satu hari yang dia itu lupa tidak diniati, tidak niat. Yang menurut madhab Maliki itu diperbolehkan. Ya. Kama yusannu lahu ayyanwiya awwalal yaum alladzi nasiha fi yasunul sum inda Abi Hanifah. Jadi yang pertama rukun puasa itu apa? Niat. Dan tadi dijelaskan niat itu harus yakin di malam hari, jangan sebelum fajar. Bahkan gini, kalau misalkan ada orang ragu, ya apa? Ragu dalam niatnya. Ragu di sini adalah saya niatnya tadi teh sebelum subuh atau nabi entos waktu subuh itu. Ragu mang. Maka itu niatnya katanya lam yasihah, tidak sah. Jadi kalau misalkan kita niatnya kesiangan, bahkan kita sampai ragu niat puasa teh sateacan waktu subuh atau napis antos waktu subuh gitu ya. Karena mungkin dia di malam harinya lupa enggak niat sehingga niat nanti telat. Karena telat dia mang apakah niatnya sebelum subuh atau sudah waktu subuh. Nah, itu berarti enggak sah niatnya. Ya, nggak sah niatnya berarti tetap dia wajib menahan diri dan nanti puasanya diqadha seperti itu. Jadi kewajiban niat puasa di bulan Ramadan atau puasa fardu itu harus dilakukan di malam hari. Berbeda kalau niat puasa sunnah. Niat puasa apa? Sunnah. Niat puasa sunnah tidak diharuskan di malam hari ya. Tapi boleh juga di pagi hari. Boleh setelah lewat waktu subuh. Yang penting belum melewati waktu duhur ya gitu. Kalau misalkan kita puasa sunnah mah sebenarnya malam itu enggak ada niatan untuk puasa ya, tapi jam genap, jam 7, jam 8 teh can meunang we tuangeun itunya. Can sarapan we duh kumaha udah niat puasa aja. Boleh tidak? Boleh puasa sunnah ya. Tapi kalau puasa wajib tidak. Puasa wajib mah harus dilakukan di malam hari. Karena ini juga sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Katanya suatu ketika Nabi pernah memasuki rumah Siti Aisyah
pada suatu hari, yang mana Siti Aisyah ini adalah siapanya Nabi? Siti Aisyah istrinya Nabi ya, setelah Siti Khadijah. Nah, Nabi itu bertanya kepada Siti Aisyah, hal indakum syai'un? Faqalat la, qala fa inni idzan asum. Ya Aisyah, apakah di rumah ada makanan? Jadi ada sesuatu yang dapat aku makan? Kata Siti Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Maka kata Rasul, fa inni idzan asum. Kalau begitu saya berpuasa. Itu dilakukannya di pagi hari, di siang hari ya. Berarti itu boleh gitu. Nah, selanjutnya niat itu ada minimal dan ada utama. Ada apa? Ada minimal, ada utama. Minimal kita niat dina puasa teh kumaha kan biasanya kita teh nawaitu samangodian adai fardhu Ramadan hadis sanad Rasulullah taala. Eta minimal atau nabi utamana? Nah, kita bahas ya. Sabatosna salat kan dina salat oge kan minimalna dina salat sabaraha? 3 kan? Nyata nejami gawe terus menentukan dan menyebut fardu itu minimalna itu. Jadi dina niat salat cukup niat habis salat fardu subuh cukup. Tidak ditambahkan 2 rakaat, tidak ditambahkan menghadap kiblat, tidak ditambahkan apa lagi? Karena Allah, itu sudah cukup ya. Walaupun memang utamana aya tambahan 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah ya. Tapi minimal dina salat teh tilu nu aya niat migawe nantukeun sareng nyebut fardu kalau salat fardu ya. Nah, kalau niat puasa niat puasa itu niat puasa itu di sini dijelaskan adalah minimalnya dengan ucapan nawaitu shauma godan min Ramadan. Itu minimal asal itu. Ya. Jadi yang pertama adalah nawaitu shauma, niat migawe puasa. Yang pertama dalam niat puasa harus ada bermaksud mengerjakan puasa dan mengucapkan niat abdi puasa. Kan kahiji kedah aya ya. Jadi nawaitu shauma teh wajib ya, atanapi niat abdi puasa eta kedah aya dina niat. Anu kadua kedah ada kata godan. Kata apa? Godan teh naon? Godan teh naon artosna? Godan teh enjing besok ya. Berarti ya waktu besok berarti waktu. Jadi kedah ada niat abdi puasa, terus kedahnya naon deui? Enjing, terus jadi kedah aya min Ramadan atau Ramadan pada bulan Ramadan. Niat abdi puasa besok pada bulan Ramadan itu sudah sah segitu. Niat saya puasa besok pada bulan Ramadan itu sudah sah dina hate gitu. Walaupun tidak diucapkan dalam hati, walaupun teu pakai bahasa Arab, intinya pakai bahasa Sunda lah mengganti ya. Niat abdi puasa besok bulan Ramadan sudah sah cukup dina hate ya. Pami biasa diarabkeun nawaitu shauma godan. Nawaitu shauma godan min Ramadan. Cukup sakitu ya. Jadi kedah aya niat nejami gawe puasa, kedah ada kata besok, sareng kedah ada kata Ramadan gitu. Itu minimal niat puasa. Jadi
tidak ada keharusan menyebutkan fardunya. Kan di salat mah kada ada fardunya. Niat abdi salat, niat abdi salat subuh fardu. Eta kada ada di salat mah kata fardu. Tapi di Ramadan mah tidak wajib ada kata fardu. Yang penting ada kata besoknya, ada kata Ramadannya gitu nya. Ada kata saya niat puasanya gitu. Niat abdi puasa besok Ramadan itu sudah cukup. Jadi tidak ada keharusan fardu dan tidak ada juga keharusan karena Allah, gitu kan? Yang biasanya kan niat berpuasa anjing fardu karena Allah misalnya. Itu tidak wajib ya. Ucapan fardu, ucapan karena Allah itu tidak wajib. Dalam niat sholat juga sama ya. Karena Allah tidak wajib ada. Atau misalkan ada kata adaan juga tidak wajib dalam niat sholatnya. Dan biasanya usolli fardhu subhi rakaataini adaan. Gitu. Adaan enggak wajib, enggak pakai adaan juga sah. Usolli fardhu subhi udah cukup segitu. Usolli fardhu subhi Allahu akbar. Dina teteh niat abdi salat fardhu subuh udah ya. Sah dina salat. Tadi niat puasa, niat abdi puasa besok pada bulan Ramadan itu sudah sah. Itu minimalnya apa? Minimal. Tapi ada yang maksimal atau utama. Yang apa? Yang utama. Yang utamanya adalah dengan mengucapkan nawaitu shauma godin. Menerima semua godinnya. Tadi makan nawaitu as-shauma godan. Tadi mah sauna ada alif lamna, jadi godinnya dibaca godan. Ini mah nawaitu shauma godin an adai, jadi ada kata adaan ya. Tadi mah kan enggak pakai adaan ya. Pakai adaan. Nawaitu shauma godin an adai fardi, nganggo fardu ya. Itu utamana nganggo adaan nganggo fardu. Bali anggo syahri bali teu adai fardhi syahri Ramadan. Sebenarnya bisa Ramadana bisa Ramadani ya. Fardhi syahri Ramadani hadihi sanati, pakai hadihi sanati tadi makan teu ya. Hadihi sanati lillahi ta'ala itu cukup ya. Bahkan ada juga yang menambahkan imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Nawaitu samagodi an adai fardhi syahri ramadhani hadi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Itu sempurnana ya. Utamana dalam niat berpuasa ya. Jadi ada tambahan godan, tambahan apa? Tambahan tambahan fardu, tambahan hadis sana ya kan, tambahan lillahi ta'ala, tambahan iman dan wahtisaban yaitu. Nah itu untuk kesempurnaan ya, untuk kesempurnaan. Adapun kita niat dengan niat abdi puasa besok pada bulan Ramadan itu sudah cukup ya, sudah sah maksudnya seperti itu. Tapi kalau ingin yang lebih utama tadi ditambahkannya sampai ke lillahi ta'ala. Coba sama-sama niat puasa yang utamanya gimana? Nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Boleh. Tapi ada juga yang menambahkan imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Itu sempurnanya gitu ya.
Biasanya kalau di beberapa masjid yang lainnya itu suka setelah tarawih si imam suka mendingnya niat gitu biar enggak lupa gitu, biar semuanya kompak niatnya gitu. Terus terkadang suka ada seperti itu, tapi terkadang juga ada yang masing-masing ya. Tapi intinya nama kita melaksanakan niat aja yang di malam, bisa dengan bersama-sama, bisa masing-masing ya. Yang kita niat dan yang penting nama di dalam hati itu niat puasa ya. Itu ya rukun yang keberapa? Rukun yang pertama, niat. Bentar. Rukun yang kedua, rukun puasa yang kedua adalah tarkul muftir ya. Wa tarku muftirin, tarku muftirin dzakiran mukhtaran bi wajhin ma'dzurin wassaimin. Rukun puasa yang kedua adalah tarku muftirin, meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Itu rukun yang kedua, meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kalau di kitab lain ada tambahan dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, atau dalam istilah lain menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu yang kedua ya. Jadi menahan diri atau meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Min wusuli ainin li munfidin maftuhin min jawfin katana li ta'am wal qalb wa dakhulu syai' fi fami aw fi mukhraji qawli fi dakhuli udin fi udhunin wa jarahatin min istisqa'il qawl. Jadi yang membatalkan puasa itu diantaranya adalah min wusuli ainin li munfidin maftuhin, masuknya benda, masuknya zat, masuknya sesuatu kepada lubang-lubang yang terbuka ya, lubang terbuka yang ada pada tubuh kita. Jadi yang membatalkan puasa itu bukan hanya masuknya makanan dan minuman ke mulut saja, tapi masuknya benda-benda airnya ke lubang-lubang yang ada pada tubuh kita, seperti lubang nawan, lubang hidung gitu kan, lubang telinga, terus lubang anus ya, lubang dubur, kalau perempuan lubang kubul. Itu jangan sampai ada yang masuk pada lubang-lubang tersebut ya. Dengan sengaja ya, dengan sengaja. Jadi kalau misalkan kita sedang puasa ngorong teh lebat jero teuing batal tuh, bisa batal. Kalau misalkan ya sekedar daerah dihukum ya daerah luar hukum seksual di daerah yang masih daerah dilah itu masih sah. Tapi kalau sampai ke dalam bisa ya, sampai melewati namanya tulang keras nanti, itu berarti sudah batal puasanya. Atau misalkan ketika puasa itu kita ngalebetkeun ka tempat kana telinga ya, mau membersihkan telinga kita, itu bisa jadi batal ya. Atau ketika puasa kita istinja, tapi istinja nanti terlalu dalam, terlalu dalam
omeh nya istinya teh omeh santos BAB ngabersihan lubang anusna sampai dilebetkeun jari kita teh kalebet itu bisa batal ya. Kalau terlalu dalam itu bisa batal gitu. Jadi jangan sampai terlalu dalam lah ya. Seukuran setengah kuku juga sudah cukup sebenarnya, setengah kuku seukuran 1 cm atau setengah cm lah ya. Ketika kita istinja itu sudah cukup, jangan sampai terlalu dalam. Kalau terlalu dalam memasukkan jari kita ketika istinja ke lubang anus itu bisa batal puasa kita. Atau ada juga yang mengatakan kalau kita berenang terus itu tidak cair, batal batal karena kemasukan air si lubang anusnya. Sana sepeda hitut, nah tapi peda air cair mau lebat nah gitu ya ketika hitut gitu, tuh batal ya. Jadi masuknya benda atau apapun itu ke lubang-lubang yang ada pada tubuh kita itu bisa jadi batal. Gimana? Tetes mata. Nah, tetes mata itu sudah dibahas di ya forum-forum diskusi ya. Jadi kan biasanya kalau kita tetes mata itu tuh suka ada rasa pahit karena ianya. Terus deh, tenggorokan suka ada. Nah, itu katanya tidak batal ya. Jadi kalau obat tetes mata terus karena mata terus ada terasa karena tenggorokan obatnya tetap terasa pahit atau gimana gitu, itu tidak batal ya. Nyantu atau kecuali nangis bisa batal upami santos nangis teh ibu saya. Kalau suntik gimana? Suntik itu beda pendapatnya. Jadi suntik itu ada yang mentafsir. Ini apa? Mentafsir teh kalau suntiknya adalah memasukkan suplemen makanan, ya suntik infus kayak gitunya, berarti itu batal katanya. Tapi kalau suntiknya hanya memasukkan obat saja, itu tidak batal. Itu mentafsir ya. Ada ulama yang tafsir, tapi ada juga ulama yang sama sekali tidak membatalkan. Kenapa? Karena suntik mah itu kan bukan dari lubang yang 5 tadi. Itu mah dari bagian tubuh yang lain lah katanya. Sehingga ketika kita suntik atau infus itu katanya tidak batal karena beda jalan lah intinya. Kita ulama yang mengatakan seperti itu. Ada juga ulama yang lebih ekstrim. Ya. Pokoknya mah suntik juga tetap batal, baik yang masuknya makanan ataupun obat tetap batal. Itu beda pendapat lah terkait suntiknya. Tapi bagaimana kita mah ya kalau misalkan sekiranya bisa dihindari atau misalkan sekiranya suntiknya bisa di waktu-waktu yang ya udah buka gitu ya lebih baik udah buka aja untuk menghindari perbedaan. Tapi kalau misalkan kita ingin mengambil saya mah pokoknya mah teu batal ya pokoknya mau suntik infus mah teu batal boleh-boleh aja karena ada ulama yang membolehkannya. Walaupun lebih baiknya kita hati-hati ya. Hati-hati itu berarti kita memilih untuk batal kalau disuntik sehingga kita lebih aman kalau hati-hati mah ya. Tapi kalau kita mau mengambil pendapat tidak batal juga enggak masalah. Tapi akan lebihnya kalau hati-hati suntik. Jadi masuknya suatu ke tubuh kita. Terus apa lagi? Nah, hal-hal yang membatalkan puasa pokoknya mah harus dihindari ya, ketika kita sedang berpuasa. Dari mulai tadi masuknya zat makanan ke tubuh kita, atau kalau laki-laki mengeluarkan air mani, ya apa? Mengeluarkan sperma batal atau keluar cai mani? Batal kalau sengaja. Ya.
Jadi kalau misalkan disengaja mah itu batal. Kalau tidak sengaja, misalkan dia tidur ngimpi naon? Mimpi HB ya, mimpi hubungan badan sehingga keluar sperma pas bangun teh. Nah itu mah tidak batal kalau karena tidur ya, tapi kalau disengaja itu batal keluar sperma. Muhtaron birujhil mahdhurin. Jadi bisa batal itu kalau pertama dia sengaja dan dua bukan karena lupa ya. Kalau karena lupa mah itu enggak batal. Atau misalkan tidak dalam keadaan dipaksa ya. Tidak dalam keadaan apa? Dipaksa. Artinya kalau dipaksa batal enggak? Kan ada ya sebagian penduduk umat muslim di daerah luar itu kan orang yang sedang puasa teh disiksa gitu orang kafir teh ya. Berpuasa dibolehkeun dibuka bahanna dimasukkan makanan gitu kan, dipaksa itu mah tidak batal ya kalau dipaksa kayak gitu. Ini batal itu kalau atas kehendaknya sendiri dan dalam keadaan sadar ingat ya, itu berarti tidak batal. Qaulima bitarimi au jahdin ghairu mawdin la yuturu bidzalika manisyan. Jadi tidak batal kalau lupa au ikrohin atau dipaksa kayak tadi. Au kana jahilan atau dia itu tidak tahu ya, tidak tahu enggak tahu bahwa eta teh batal puasa. Itu juga enggak batal kalau dia tidak tahu ya. Asalkan tidak tahu di sini dia ya memang sulit mencari orang-orang yang tahu atau yang mengerti masalah puasa. Itu berarti dimaafkan atau masih sah puasanya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, rukun puasa itu adalah orang yang berpuasanya ya. Apa yang ketiga? Orang yang berpuasanya. Jadi niat terus menghindari hal-hal yang membatalkan puasa dan orang yang berpuasanya. Ini orang yang berpuasa dimasukkan rukunnya kalau di kitab ini. Tapi kalau di kitab-kitab yang lain mah menurut pendapat ulama yang lain, orang yang berpuasa mah itu tidak termasuk rukun katanya. Rukun mah udah aja niat dan menghindarkan diri atau menjauhi diri dari hal yang membatalkan puasa. Itu rukun puasa. Sebelum dilanjut ada pertanyaan? Iya, rukun ketiga teh adalah orang yang puasa seperti dia dina rukun nikah kan. Rukun nikah aya wali, aya saksi, aya ijab qabul, ada panganten istri, panganten pameget gitu. Tadi nama rukun puasa ge sami. Aya niat, aya menghindarkan, aya jalmi anu puasana. Jadi aya jalmi anu tapi nyamatake tadi menurut sebagian ulama mah orang yang puasa mah tidak disebutkan rukun kata. Karena sudah pukul aya orang. Iya makanya. Tapi ya itu sudah mungkin termasuk rukun aja katanya, walaupun tidak mungkin ada orang yang niat yang puasa tapi tidak ada orangnya gitu. Iya. Ya kita
Kan kita mayoritas di sini di Indonesia kan, atau mungkin kita biasanya mengikuti madhab Syafi'i. Kalau kita mengikuti madhab Syafi'i, ya udah kita ikuti madhab Syafi'i aja. Ya. Udah aja kita niat tiap malam gitu aja. Ya, jangan dicampur-campur. Ya, kalau dicampur-campur itu istilahnya talfik ya. Talfik itu tidak disepakati oleh para ulama madhab. Jadi talfik teh dina bab ieu kita ngambil madhab Syafi'i, dina bab ieu Maliki, dina bab ieu Hanafi. Campur-campur itu nggak boleh. Jadi kita mengambil yang mudahnya aja, itu nggak boleh ya. Karena dina masalah talfik ada yang mengatakan jika talfik itu dibolehkan, maka nikah laki-laki dan perempuan tanpa wali tanpa saksi bisa jadi sah kalau talfik diperbolehkan ya. Makanya talfik itu dilarang karena mengambil yang mudahnya aja gitu kan. Dina bab wudu misalkan, dina bab salat kita Syafi'i, dina bab wudu kita madhab Maliki Hanafi, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan suami istri tidak batal ya. Tapi pas praktek wudu madhab Syafi'i berarti nggak bisa. Kan di madhab Maliki mah praktek wudu teh kada sambil digosokkan sadayana digosok, cekap di banjur hukum digosok-gosok katanya. Tapi kita ketika wudu teh digosok-gosok madhab Syafi'i. Pas pembatalan wudu madhab Maliki wae bersentuhan kulit dengan laki-laki itu batal. Itu ngambil yang mudahnya aja kan kalau gitu mah. Ya, berarti itu nggak bisa. Di masalah niat sholat, asalnya niat sholatnya di takbiratul ihram mau niat saya mah. Dan menurut pada Maliki mah niatnya dari angkatnya dari rumah ke masjid terus pada niat sholat gitu kan. Ketika takbir itu niat gitu ya. Di bab niat dia ngambil Maliki. Pas praktek sholatna, gerakan sholatna, pas wuduna dia pada Syafi'i. Itu campur-campur berarti dia ya. Ambil yang mudahnya itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Gimana? Moduan sampai besoknya, gimana maksudnya? Hah? Oh, berarti puasa kodo nanti di bulan tanggal 30 Sya'ban. Nah, how gitu-gitu tadi. Oh. Iya, boleh aja. Boleh ya. Jadi kodo di bulan Sya'ban yang sebentar lagi mau puasa itu boleh. Ya, yang tidak boleh itu Boleh karena kodoma memang wajib dilaksanakan, apalagi kalau dia memang kodona pas tanggal 30 Sya'ban besok tanggal 1 Ramadan itu memang wajib ya teman teu dibatalkeun deui pemikitu mah ya. Kalau dibatalkan dia tingkat haramannya tinggi gitu ya. Gitu ya. Nego itu apa maksudnya? Asma pakai uap. Oh, iya. Eta mah di keterangan. Tapi pami ieu mah cenah nate inhalernya. Inhaler itu bakal teh. Itu sama enggak dengan inhaler, sama enggak? Sama. Oh gitu. Tapi kalau inhaler mah itu enggak batalnya. Itu ulama udah membahas di forum diskusi itu katanya enggak batal inhaler. Tapi kalau uap kayak yang ibu tadi itu enggak tahu. Kalau misalkan sama prinsipnya atau kandungannya sama inhaler berarti enggak. Kalau misalkan uap itu sama kandungannya dengan rokok berarti batal. Karena yang batal itu kalau ada zat rokok itu bisa batal karena di asap rokok itu ada zat yang masuk, zat nikotin dan sebagainya kan, sehingga ketika asap rokok itu masuk kan ada bekas hitam gitu kan, nah itu batal. Jadi batal itu kalau ada zat, kalau tidak ada zat kayak inhaler katanya nggak ada zat yang masuk.
itu katanya nggak batal ya. Itu wab itu dilihat aja apakah ada zat atau tidak. Kalau ada berarti batal, kalau enggak ya berarti enggak. Yang asmanya. Oh enggak katanya enggak batal. Tapi saya belum pernah tahu ya namanya, belum pernah membaca, melihat, mendengarlah terkait obat asma batal dan tidaknya. Kalau ada yang mengatakan tidak berarti tidak mungkin ya. Kalau anak ya enggak batal, itu ada di dalam enggak batal. Iya, jarum masuk itu ya sama kayak suntik tadi mungkin ya. Jadi suntik juga ada yang mengatakan enggak batal ya. Jadi suntik itu beda pendapat, tadi udah dijelasin. Suntik itu kita boleh aja mengambil pendapat yang tidak batal karena memang ada ulama yang mendukungnya ya. Tapi akan melihat baik lagi kalau kita ambil pendapat yang batal, biar lebih hati-hati aja sebenarnya sih. Yang mana? Terus? Kodok. Iya, pasti kodok. Jangankan orang yang sengaja ninggalin puasa, bahkan orang yang karena udur, karena sakit tidak puasa, karena haid tidak puasa, kan sudah kodok. Apalagi orang yang sengaja ninggalin puasa, dia tobat, ya berarti harus kodok puasa ditinggalkan. Itu ya rukun puasa apa? Kalau apa itu? Iya tadi udah dijelasin. Jadi itu mah menurut pada Maliki ya. Jadi diperbolehkan kita niat puasa untuk 1 bulan. Khawatir ada hari yang kita itu lupa tidak niat puasa. Maka ketika kita sebelumnya udah niat 1 bulan, hari yang kita lupa itu tetap sah puasa kita ya. Hari yang kita lupa itu tidak harus dikodok karena memang sebelumnya udah niat 1 bulannya ya. Tapi sekali lagi itu madzhab Maliki, menurut madzhab Syafi'i itu teh niatnya tetap kedah setiap malam. Apa? Iya betul. Kita mah tergantung doanya. Kalau misalkan kita doanya pakai Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa rizqika aftartu, itu boleh dibaca sebelum berbuka. Tapi kalau kita doanya doa yang dhahaba doma'u wa bta'ati turuhu wa sabat ajri, itu memang baiknya setelah berbuka. Karena kan dhahaba doma'u itu telah hilang dahagaku, gitu kan, telah basah tenggorokanku. Berarti ya memang telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan karena memang sudah buka kan. Berarti itu mah berarti kalau kita baca doanya dhahaba doma'u ya berarti baiknya setelah berbuka. Kalaupun kita bacanya sebelum bujuk itu enggak masalah sebenarnya ya. Tidak masalah karena memang sebentar lagi kan kita akan buka gitu kan. Jadi enggak harus mempermasalahkan harus sebelum sudah ya. Itu mah hanya sebatas baiknya aja ya. Ada doa puasa kita tidak harus dipermasalahkan juga yang baca Allahumma lakas sumtu gitu kan. Baca doa itu doanya semuanya baik ya. Contoh-contoh dari ulama itu bisa kita amalkan, bisa kita gunakan ya. Tuh cukup ya. Jadi materi kita di pagi subuh ini sampai
pasal tentang rukun ya. Nanti insyaallah kalau ada kesempatan kita masuk ke pasal wajib qada dan kifarat bagi orang yang puasa, yang batal puasanya ya. Insyaallah kita bahas berikutnya. Mudah-mudahan yang disampaikan di pagi ini ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.